Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar siswa-siswi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang merajalela saat ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang kisah teladan Nabi Zulkifli. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang ada dalam kisah Nabi Zulkifli tersebut. Kisah Nabi Zulkifli. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Dia mewarisi sifat mulia ayahnya, yakni sabar, adil, dan teguh dalam pendirian. Bashar bin Ayub adalah laki-laki yang sangat istimewa. Ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya sangat sempurna. Ia selalu mampu memegang amanat dan janji. Sejak kecil hingga dewasa, Bashar tidak pernah berbohong kepada siapapun. Semua janji senantiasa ditepati. Di samping itu, masyarakat juga mengenalnya sebagai seorang yang selalu bertingkah laku baik dan benar. Sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah. Bashar hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang arif dan bijaksana, raja yang sudah berusia lanjut. Setiap hari hatinya gelisah karena belum memiliki calon pengganti yang sesuai. Raja pun memutuskan mengadakan sayembara. Suatu ketika, raja yang sudah berusia lanjut tersebut mengumpulkan rakyatnya yang berniat menyerahkan tahtanya. Sang raja mengumumkan pada rakyatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dia berhak menjadi raja selanjutnya. Tak ada seorang pun yang sanggup akan persyaratan tersebut, hanya Basharlah yang sanggup menerimanya. Ketika persyaratan tersebut adalah 1. Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah mengatakan sanggup menjalankan syarat tersebut, Bashar pun dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Zulkifli. Zulkifli berarti orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Nabi Zulkifli setelah menjadi raja, ia tetap berperilaku sederhana dan tidak melalaikan janjinya. Ia selalu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Selain itu, ia juga bertindak sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Nabi Zulkifli bekerja hampir tidak mengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Urusan-urusan mereka diselesaikan secara adil tanpa menimbulkan gejolak. Keteguhan iman Nabi Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Nabi Zulkifli marah. Seusai zuhur, iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Nabi Zulkifli. Ia mengaku jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek datang ke persidangan esok harinya. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan.
Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek, namun hingga waktu zuhur tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya sang iblis yang menyamar sebagai kakek tua tersebut memang sengaja tidak datang di persidangan itu untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Saat Raja Zulkifli hendak istirahat, kakek jelmaan iblis itu pun muncul kembali. Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis. Raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok pagi. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun istirahat. Ia meminta kepada pengawal untuk mencegah siapapun yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu mereka memperketat penjagaan di depan pintu sang raja. Dan akhirnya godaan iblis tersebut tidak mampu menggoyahkan keimanan sang raja. Kisah selanjutnya, suatu ketika terjadi pemberontakan di antara orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkifli memerintahkan kepada prajurit dan rakyatnya untuk pergi ke medan perang. Betapa terkejutnya Raja Zulkifli melihat tak ada rakyatnya yang berani maju berperang. Mereka takut mati. Mereka mau berangkat perang jika Raja Zulkifli mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjamin hidup mereka. Raja Zulkifli pun menyanggupi permintaan itu, dan ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dijawab. Raja Zulkifli pun menyanggupi permintaan itu, dan ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segera dijawab oleh Allah. Aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua itu akan kukabulkan. Di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan dan rakyat Raja Zulkifli menyongsong pertempuran. Kemenangan berhasil diraih sesuai janji Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang gugur. Hingga akhir hayatnya, Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa pada siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah. Nabi Zulkifli dikenal sebagai orang yang sangat sabar, dan Allah pun memujinya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Itulah sepenggal kisah Nabi Zulkifli yang kita dapat dari cerita tersebut, yaitu Nabi Zulkifli. Nama Zulkifli adalah julukan yang diberikan kepada Bashar, putra dari Nabi Ayub. Sampai sekarang Zulkifli masih terpakai sebagai nama Nabi Zulkifli. Zulkifli artinya sanggup. Keteladanan yang patut kita contoh dari Nabi Zulkifli yaitu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah berbohong sama sekali atau tidak pernah marah sama sekali. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan kita dapat meneladaninya. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu yaqdi biridha warahmah li walakum wali jami'il ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.